Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustadz Muhammad Thoriq atau Kang To. Masih dalam lanjutan Balagh Ramadan atau ngaji posonan pada bab kitab Siyam, kitab Muqaddimah Al-Khadramiyah. Oke. Setelah kita kemarin membahas tentang syarat wajib, siapa saja yang wajib menjalankan puasa Ramadan, kemudian uzur atau hal-hal yang membolehkan bagi seseorang untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari hal tersebut pada qauluhu wa idza balagha sabiyyu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Qala wa idza balagha wa idza balagha lan nalikane balik sapa asabiyu bocah kang durung balik au qadima utawa teka sapa al musafiru wong kang lelungan au sufya utawa waras sapa al maridu wong kang lara wa hum hale utawi mau kabeh sobi musafir marid iku so imuna lakoni poso sapa sobi musafir lan marid haruma mongko haram apa alfitru muka wa illa lan lamun ora poso ustuhibba mongko den sunahaken apa al imsaku ngeker atau nahan saking muka wa kullu man saben-saben wong aftara kang muka sapa wong li udrin sebab udzur au ghairihi utawa krana liyane udzur wajib mongko wajib alaihi ngatasi man opal qada'u qada' ba'da tamakkuni sause kongang illa sobiya angin bocah cilik illa sobiya angin bocah kang durung balik wal majnunan wong kang edan wal kafir lan wong kafir al asliya kang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini menjelaskan ketika sobi atau orang yang tadinya tidak wajib puasa, contohlah sobi atau mungkin orang yang musafir, karena kan kemarin musafir termasuk uzur untuk melaksanakan puasa Ramadan, atau mungkin orang yang marid atau yang sakit. Nah, ketika ada dari ketiga orang tersebut yang tiba-tiba kehilangan uzurnya, contohlah sobi tiba-tiba balik di tengah-tengah hari bulan Ramadan, atau musafir dari safar yang tawil balik ke daerahnya atau sampai kepada baladnya dalam keadaan puasa di siang hari bulan Ramadan, atau seorang yang sakit yang tadinya uzur atau ada kebolehan meninggalkan puasa, tiba-tiba dinyatakan tim dokter bahwa dia sudah sembuh dan boleh melaksanakan puasa. Nah, bagi ketiga orang ini, yaitu sobi ketika balik atau musafir ketika sampai di daerahnya atau orang yang sakit ketika sembuh, nah, mereka ketika kehilangan asbabul udrinya kok dalam kondisi berpuasa, contohnya malam harinya mereka udah niat, malam harinya mereka sudah niat dan pagi harinya mereka melaksanakan itu. Contoh umpamanya ada anak yang memang sedang dilatih orang tuanya untuk berpuasa, pas malamnya dia udah niat, dibangunkan orang tuanya makan sahur niat puasa, tiba-tiba siang hari balik. Atau musafir karena dia merasa besok sudah sampai di rumahnya, malam harinya dia niat puasa dan beneran ternyata sampai di rumahnya siang hari, hilang udzur safarnya. Atau orang yang sakit karena dia perkiraan, wah besok saya ini sudah boleh pulang, sudah sembuh, ya sudah saya nanti malam puasa, perkiraan mungkin besok sudah boleh sembuh umpamanya. Nah, malamnya udah niat dan paginya mereka beneran tidak melakukan asbabul iftar atau sebab yang membatalkan puasa. Maka ketika uzur tadi benar-benar hilang, maka mereka tidak boleh membatalkannya, harus dilanjutkan sampai akhir, yaitu sampai pada maghrib. Nah, kemudian kalau tidak seperti itu bagaimana? Dalam artian mereka tidak sedang berpuasa karena kan uzur, merasa uzur. Contohlah anak-anak umpamanya dia nggak berpuasa paginya, atau orang musafir karena dia merasa masih uzur, ya udah saya nggak puasa. Kemudian atau orang yang sakit
karena merasa masih sakit, ya sudah saya nggak puasa. Tapi ternyata siangnya udurnya hilang, maka bagi mereka itu sunnah imsak. Karena pada saat itu udurnya hilang, maka walaupun mereka tidak sedang berpuasa, karena udurnya hilang, maka disunahkan untuk berpuasa. Dalam artian imsak anil muftir, atau menahan dari hal yang membatalkan puasa. Walaupun sebelum mereka kehilangan udurnya, itu mereka memang nggak puasa. Paginya sarapan, jam 10-nya mereka makan. Tapi karena kehilangan udur, yang membuat mereka ya setengah wajib, kalau bahasa kan setengah wajib menjalankan puasa, maka mereka disunahkan imsak. Karena kan tadi setengah wajib. Dan mereka juga memang tidak puasa dari awal. Beda kasusnya dengan yang pertama. Karena mereka sudah ada niat dari malam dan paginya tidak berpuasa, sehingga disamakan mereka ini seperti orang yang puasa penuh seharian, maka wajib imsak. Nah, kemudian kita membahas tata cara qadha. Bagi orang yang tidak menjalankan ibadah puasa atau muka di tengah-tengah hari bulan Ramadan karena adanya udzur, yang kemarin umpamanya entah itu sakit atau musafir, berkewajiban yang namanya mengqadha puasa. Berarti bagi siapapun yang melakukan iftar, melakukan muka atau membatalkan puasanya, baik adanya udzur atau tidak adanya udzur, wajib untuk mengqadha puasanya ketika sudah memungkinkan. Umpamanya orang sakit, ya sampai dia sembuh. Ibarat kalau Ramadan, ya nanti nunggu sampai bulan Ramadan selesai, lihat bulan Syawal memungkinkan enggak dia untuk qadha. Nah, berarti ibadat tamakun, berarti ya pertama nunggu Ramadan selesai, masuk bulan Syawal. Nah, ketika bulan Syawal kok udurnya sudah benar-benar hilang, ya berarti tanggal 2-nya itu sudah mulai ada kewajiban untuk mengqadha. Terutama bagi mereka yang meninggalkannya tanpa udzur. Nah, kewajiban qadha ini berlaku bagi semua orang yang meninggalkan puasa, entah bi udzrin atau bi ghairi udzrin, kecuali bagi sobi. Karena sobi ini tidak ada tuntutan sebelumnya. Begitu juga bagi orang gila. Karena baik sobi maupun orang gila ini sama-sama masuk dalam kategori raf'ul qalam alaihima. Berarti keduanya tidak ada tuntutan pas ketika mereka udzur, baik kondisi sobi maupun gila, sehingga nggak ada yang perlu diqadha dari keduanya. Umpamanya sobi baliknya tanggal 15, ya maka sebelum itu gratis, tidak ada qadha baginya. Sama juga ada orang gila sebelum Ramadan, akhir bulan Syaban dia gila, tiba-tiba tanggal 20 dia sembuh, ya maka sampai hari itu tidak ada qadha baginya. Atau mungkin tadi dia tanggal 10 dia gila, 10 Ramadan dia gila, 1 sampai 10 normal, kemudian 11 sampai 20 gila, 21 sampai terakhir sembuh. Maka mulai interval antara 11 sampai 20 tadi tidak perlu diqadha. Karena berbeda dengan mughma alaih atau as-sukru atau al-marid. Karena kalau yang namanya gila, itu tidak wajib untuk diqadha. Karena bi ghairi ikhtiyarihi, tidak ada ikhtiar. Nah, tidak ada tidak ada unsur kesengajaan. Makanya kemarin dikecualikan kalau memang ada unsur kesengajaan. Contohlah dia menyengaja gila umpamanya. Maka ini tetap ada kewajiban qadha baginya. Begitu juga kafir asli atau orang non muslim sejati, bukan murtad. Kalau orang non muslim sejati atau misalnya dia memang kafir atau tidak beriman semenjak dia kecil, dilahirkan dari keluarga non muslim, kemudian tiba-tiba akhir bulan Ramadan dia masuk Islam, maka semua ibadah yang tidak pernah dia lakukan selama dia jadi non muslim gugur, tidak ada qadha baginya. Kemarin saya singgung bahwasanya targhiban, untuk menyenangkan atau misalnya untuk biar dia merasa nyaman, tidak terbebani dengan beban yang terlalu banyak. Wa yustahabu lan den sunahaken mualatul qadha apa nuli-nuline qadha, wal mubadaratu lan gage-gage atau cepet-cepetan bi kelawan qadha. Wa tajiburan wajib apa mualah lan mubadarah in aftara lamun muka sapa shaim bi ghairi udzrin kelawan tanpa udzur. Kemudian bagi orang yang meninggalkan puasa
Apa qadhonya al-faur atau segera atau tidak? Kalau untuk yang meninggalkan puasa karena ada uzur, maka tidak harus segera diqadha. Boleh nanti, boleh apa alat tarohi, boleh apa boleh nanti. Bolehlah misalnya nanti aja pada bulan habis Syawal, Syawal saya banyak kegiatan umpamanya. Ada hal bihal, ada pertemuan keluarga. Nah, maka ba'da tamakun ini bagi yang meninggalkan puasa li udrin boleh untuk tidak langsung mengqadha. Dan juga tidak harus semualah harus langsung diqadha semua, enggak harus. Karena dia ada udzur, makanya qadhonya pun ada keringanan. Tapi baiknya karena ibaratnya ini sebuah hutang, maka ada baiknya langsung dilunasi. Berarti umpamanya habis hari raya, kemudian tanggal 2-nya dia udah mulai puasa, langsung umpamanya punya qadha 6 hari, ya udah langsung aja di tanggal 2 sampai tanggal 7 biar cepat selesai, biar hutangnya cepat lunas. Tapi bagi yang meninggalkan puasa atau yang iftar di tengah Ramadan, tidak ada udzur baginya, maka dia wajib mualah dan wajib mubadaroh. Maka dia wajib mualah dan wajib mubadaroh. Harus segera. Ini sama seperti kasus ketika orang meninggalkan sholat tanpa udzur. Maka ketika dia sudah ingat atau dia sudah ada waktu untuk mengerjakannya, maka otomatis langsung dikerjakan. Karena ini prioritas utama. Mengqadha puasa bagi orang yang meninggalkan tanpa uzur ini prioritas utama. Karena tadi dia meninggalkan makmur bih tanpa adanya alasan yang membolehkan untuk meninggalkan. Makanya tuntutannya harus segera diqadha dan diselesaikan. Wajibuan wajib apa al imsaku ngeker tonahan fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan ala tarikin niat ing atas wong kang ninggal niat. Wal mutaaddi lan wong kang jarak atau sengaja bifitrihi kelawan muka poso fi yaumi syaki ing dalem dina syak intabayana lamun nyoto kaun hu'ane yaumi syak iku min Ramadana saking bulan Ramadan wajibuan wajib apa qadha'uhu ngodoni yaumi syak sing jelas termasuk bulan Ramadan. Kemudian ketentuan yang lainnya yaitu adanya wujubul imsak atau wajib menahan diri dari melakukan hal yang membatalkan puasa bagi siapa? Yaitu bagi orang yang lupa niat. Orang yang lupa niat itu juga harus imsak di seharian penuh pada bulan Ramadan. Walaupun puasanya nggak sah, karena kan niat ini termasuk syurutus sihhatis shaum, syarat yang mengesahkan puasa. Jadi kalau dia nggak niat ya otomatis puasanya gagal. Tapi walaupun begitu, karena bulan Ramadan tuntutannya adalah puasa, walaupun dia malamnya lupa niat, paginya sampai nanti maghrib tetap tidak boleh untuk melakukan hal yang membatalkan puasa. Jadi dia tetap puasa walaupun tidak sah. Begitu juga bagi orang yang sengaja muka. Orang yang membatalkan puasanya tengah hari Ramadan umpamanya, itu dia harus imsak baqaun nahar, harus menahan diri sampai sisa waktu pasca dia iftar. Tidak boleh habis itu udah batal ya udah saya makan, nggak boleh seperti itu. Dia kalau umpamanya kok iftar, habis iftar ya imsak lagi, nanti tetap ada qadha. Begitu juga orang yang pas yaumus syak dia tidak puasa, ternyata yaumus syak tersebut atau tanggal 30 bulan Sya'ban ternyata ditetapkan tanggal 1 Ramadan, maka dia wajib imsak ketika ada berita itu. Mungkin tadi malam dia nggak melihat sidang isbat, lagi keluyuran umpamanya. Paginya karena tanggalnya itu belum masih tanggal 30 di tanggalannya, ternyata sudah ada isbat bahwasanya hari itu Ramadan. Dia paginya udah sarapan. Dia tahu berita bahwa buka berita itu jam 8, jam 7 dia sarapan. Maka mulai jam 8 dia tahu dia wajib imsak. Dan karena hari itu termasuk bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha satu hari itu yang tidak dia puasai. Faslun utawi iki iku ana fasal suci yustahabu den sunahaken apa takjilul fitri gage buka ingda tayakunil gurubi nalikane yakin surupe srengenge wa ayakuna yen ana apa iftar apa alfitru bisalah sirutobaten kelawan 3 berapa rutop au tamarat utawa 3 berapa tamar.
Fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa wong ala salasi rutobin fa bitamrotin mongko kelawan kurma siji. Fa in ajaza mongko lamun ora mampu falma'i mongko kelawan banyu. Falma'i mongko kelawan banyu. Wa yakwa yento ngucap sapa wong ing dalam ngersane to'am atau ing dalam ngersane iftar, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang beberapa kesunahan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini ada beberapa kesunahan yang hendaknya dilakukan oleh mereka yang menjalankan ibadah puasa sebagai penyempurna. Apa saja itu? Kita akan ulas. Yang pertama yaitu ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Kalau memang sudah yakin datangnya waktu berbuka, ya dengan tanda tentunya, entah itu dengan jam, tapi jamnya yang benar, jangan dicepetin dan dimajuin, atau dengan mendengarkan adzan dari masjid atau musola atau beduk kentong. Karena kan kalau kita umumnya kan di Indonesia itu kan pakai tanda tanda masuknya waktu pakainya beduk atau pakai kentongan. Nah, ketika sudah yakin masuk waktu iftar atau masuk waktu maghrib, maka bersegeralah berbuka. Karena tidak ada faedahnya, tidak ada tambahan pahala bagi mereka yang sengaja mengakhirkan. Ini tidak masuk dalam wilayah al-ajub biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kesulitan. Berarti semakin lama Anda puasa semakin banyak pahalanya. Tidak seperti itu. Karena la faidata litatwilil iftar, tidak ada faedah ketika memperpanjang masa untuk berbuka. Dalam artian entarlah habis tarawih atau entarlah ba'da isya, atau saya masih kuat, itu enggak ada faedahnya. Karena tubuh Anda juga punya hak. Seharian Anda tidak menerima asupan apa-apa, hanya pas sahur saja, itu tentu akan memberatkan tubuh. Walaupun Anda masih muda dan masih kuat katanya kayak gitu, tapi tidak ada faedahnya memperlama berbuka puasa. Karena toh tidak ada tambahan pahala di dalamnya. Anda mau berbuka pas maghrib atau ba'da isya atau ba'da tarawih, ya itu sama saja. Karena puasa Anda setelah selesai ketika ghurubus syamsi, bukan karena iftar Anda. Tapi begitu ghurubus syamsi maka batas puasa sudah selesai. Berarti nggak ada pahala tambahan dalam menahan iftar. Kemudian selanjutnya wa ayakuna bisalasi rotobatin, yaitu hendaknya kalau iftar atau berbuka diawali dengan 3 rutop. Rutop itu kurma teles atau kurma yang masih seger, yang masih basah. Ya, kurma yang masih basah, yang masih manggarnya. Kalau itu di Indonesia mungkin masih jarang, karena memang di Indonesia itu jarang ada perkebunan kurma. Kalaupun ada orang yang nanam kurma biasanya juga nggak berbuah. Nah, itu rutop. Kalau nggak ada rutop, ya 3 tamer lah, atau kurma yang sudah dikeringkan. Kalau nggak ada tamer bagaimana? Ya yang lainnya. Intinya berbuka pertama kali yang dilakukan adalah kalau itba Rasul tadi dengan 3 rutop atau 3 tamer, 3 kurma basah, atau kalau nggak ada ya 3 kurma kering. Kalau kurma kering insya Allah di Indonesia banyak itu, toko oleh-oleh haji juga banyak menyediakan. Kalau nggak bisa umpamanya 3 nggak adanya 1, ya sudah 1 kurma, karena kita itba Rasul. Kalau memang semuanya nggak ada, contohnya Anda hidupnya di pedesaan yang nggak ketemu sama pedagang kurma, ya maka ya minimal dengan yang manis-manis lah. Contohnya ya madu, atau kalau nggak ada madu ya bikin minuman manis, teh. Nah, itu sudah mencukupi untuk kesunahan iftar, yaitu memulai berbuka dengan hal yang manis untuk mengembalikan energi. Nah, jadi takjil fitri itu dalam artian tidak kok kemudian makan berat, tapi yang penting membatalkannya. Kalau bisa sesuai dengan sunnah Rasul, kalau nggak bisa ya dengan apa saja yang Anda temukan. Cuma dianjurkan yang manis. Makanya air itu istilahnya pilihan terakhir. Kalau masih ada yang manis, maka dahulukan yang manis-manis, kemudian air. Tapi jangan terlalu banyak makan yang manis, makanya hanya dianjurkan 3 rutop atau 3 tamer. Nah, jadi jangan kemudian Anda gula sampean makan 1 kilo umpamanya, ya itu nanti merusak kesehatan Anda. Nah, kemudian jangan lupa untuk berdoa pasca berbuka, ya.
Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, atau dengan doa puasa yang lain dari riwayat yang lain, itu juga gak masalah. Berarti soal doa berbuka puasa ini gak perlu kita perdebatkan apakah itu sahih atau enggak. Intinya berdoa itu baik, intinya berdoa itu baik, baik dengan yang warid dari Rasulullah ataupun dengan doa kita pribadi. Nah, jadi tidak usah diperdebatkan masalah apakah doa ini maksur atau ghairu maksur, apakah ini ada hadis sahihnya atau enggak. Doa itu baik, selama isinya baik, doa itu baik, tidak perlu dipermasalahkan. Toh itu juga tidak menjadi sebuah syarat atau tidak menjadi sebuah rukun. Nah, sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Untuk kesunahan yang lainnya nanti akan saya sampaikan, akan saya selesaikan pada pertemuan yang berikutnya. Sekali lagi saya minta koreksi dari para ahli kalau ada dalam pembacaan maupun dalam pemahaman yang mungkin keliru. Insya Allah nanti pasca akhir dari part ngaji kitab Siam ini akan saya buatkan revisi. Kalau mungkin dalam keterangan saya ada yang salah pemahamannya, akan saya revisi untuk video terakhir dan konklusinya pada kesimpulan akhir. Oke, sekian dulu dari saya. Tetap di rumah selama pandemi corona. Semoga kita semua terhindar dari wabah corona beserta keluarga kita, tetangga kita, dan saudara-saudara kita, umumnya untuk semua umat Islam dan semua orang di dunia ini. Akhirnya, walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.